Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, pada minggu ini kita akan memulai pembelajaran Tilawati jilid kelima. Ya, silakan kalian perhatikan baik-baik. Nah, ada beberapa poin yang akan kita bahas pada Tilawati jilid kelima ini. Itu ada 10 poin diantaranya. Ya, kita akan bahas tentang hukum nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan ya atau wawu. Ya, itu bisa disebut dengan idgham bi gunnah. Yang kedua ada huruf sukun dibaca memantul atau disebut juga dengan qalqalah. Ya. Yang ketiga itu masih berkaitan dengan nun sukun dan tanwin. Hanya saja ini bertemu dengan huruf ba yang mana disebut dengan iqlab. Yang keempat, ada mim sukun bertemu dengan mim atau ba. Nah, ini sudah masuk kepada hukum mim sukun ya. Yang mana disebutkan dengan idgham mimi dan juga ikhfa safawi. Next, yang kelima itu ada nun sukun dan tanwin ya, masih berkaitan dengan nomor 1. Hanya saja ini bertemu dengan huruf lam dan ro. Disebut dengan idgham bila gunnah. Yang keenam itu ada lam sukun bertemu dengan ro ya. Yang ketujuh ada nun sukun dan tanwin. Ya, ini masih berkaitan dengan nomor 1 juga. Bertemu dengan huruf halqi atau bisa disebut dengan izhar halqi ya. Yang kedelapan ada huruf muqatta'ah. Yang kesembilan ada mad lazim musaqqal kalimi dan mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, ini sudah masuk kepada pembahasan tentang mad ya, mad far'i. Dan yang terakhir itu kita akan belajar tentang tanda-tanda waqaf atau rumus-rumus waqaf dan macam-macam waqaf ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini akan kita pelajari ke depannya sampai di semester ganjil ya. Next kita akan mulai pada halaman pertama ya, seperti biasa. Pembelajaran tilawati itu ingat lagamnya seperti apa ya. Nah, ini kita akan mulai pada pembahasan yang pertama yaitu terfokus kepada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Ya, disebut dengan apa tadi? Idgham bi gunnah, ya. Idgham bi gunnah yaitu idgham yang disertai dengan gunnah yang mana kita harus membacanya dengan gunnah ya atau dengung. Seperti biasa nanti akan Miss bacakan dari awal sampai akhir untuk halaman pertama ini. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun, fathah tain, kasrah tain, dhammah tain, ya. Ya, ini nun sukun, fathah tain, kasrah tain, dhammah tain yang bertemu dengan huruf ya. Kita lanjut kepada baris yang pertama. Liman yakhsha liqaumin ya'lamuna. Nah, ini liman yakhsha. Nah, nun sukun ini bertemu dengan huruf ya, maka disebut dengan idgham bi gunnah atau idgham yang disertai dengan gunnah. Maka bacanya itu harus dengung ya, didengungkan karena ada gunnahnya. Liman yakhsha liqaumin ya'lamuna. Next, baris kedua. Wa man yubaddil liqaumin yatafakkaruna. Yang ketiga, ayyunazzila liqaumin yu'minuna. Ya, seperti itu anak-anak ya. Jadi ini disebut dengan idgham di gunnah ya. Lanjut kita kepada halaman yang kedua. Kita akan terapkan pada kalimat yang lebih panjang ya. Seperti biasa Miss akan bacakan baris pertama dan baris terakhir. Silakan kalian simak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man
yattakhidhu min dunillahi andada. Ulangi baris pertama. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Nah, mana idgham gunahnya? Nah, ini lafaz may yattakhidhu. Yang mana nun sukun bertemu dengan huruf ya, ya. Panjangnya berapa? Yaitu 1,5 alif atau setara dengan 3 harokat, ya. Lanjut baris terakhir. Nufassilul ayati liqaumin ya'lamuna. Ulangi. Nufassilul ayati liqaumin ya'lamuna. Seperti itu ya anak-anak ya. Cara membaca idgham bi gunnah ya. Yang mana terfokus pada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Dan selanjutnya itu seperti halaman yang kedua ya, tinggal kalian belajar membaca idgham bi gunnahnya ya. Nah, yang kedua itu tentang nun sukun dan tanwin bertemu huruf wawu. Bedanya tadi ya, sekarang wawu. Sama-sama masih idgham bi gunnah. Cara bacanya masih sama juga, yaitu dengan gunnah. Panjangnya 1,5 alif ya. Dibacakan baris awal dan baris akhir. Karena masih sama ya cara bacanya. Min waraihi mawaddatan warahmah. Ya, masih sama. Baris akhir. Min wi'ai summan wa umyana. Ya. Kita praktikkan pada kalimat panjang. Oh, sudah. Ya, seperti itu ya anak ya. Pembahasan minggu ini kita terfokus pada idgham bi gunnah, dari hurufnya hanya ya dan wawu. Selebihnya kita bahas di minggu berikutnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalian praktikkan dalam tilawah Al-Quran kalian masing-masing. Ingat, cara bacanya itu harus disertai dengan gunnah atau dengung ya. Panjangnya 1,5 alif atau setara dengan 3 harokat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari Miss. Akhirul kalam. Allahumma fiqh ila wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.